Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, jamaah pengajian Masjid Al-Ikhlas yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmatnya dan nikmatnya, termasuk pada pagi hari ini Allah berikan kita nikmat iman, Allah berikan kita nikmat Islam, Allah berikan kita semuanya kesehatan, sehat semuanya Bapak Ibu. Allah berikan kita kesempatan dan semangat. Semangat bukan untuk jalan-jalan, semangat bukan untuk pergi ke mall, tetapi semangat untuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja yang detik ini kita diberi rahmat oleh Allah, semangat kita untuk menjadi orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada masjid, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada ukhuwah. Semoga Allah terus berikan kepada kita semuanya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga layak akhir kematian kita menyandang gelar husnul khatimah. Salawat serta salam semoga tetap teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, yakni kita membaca, mengaji, menerjemahkan, mungkin kita bersama-sama menguraikan surat Al-Lail, ya, surat Al-Lail. Apa kaitannya surat Al-Lail dengan judul tema di pagi hari ini? Bahagia itu dari Allah atau bahagia itu kita yang menciptakan, ya, ada kaitannya sangat erat dengan apa yang ada di surat Al-Lail. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam surat Al-Lail Allah menggambarkan kepada kita semuanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal-laili idza yarsha wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Tadi sudah diterjemahkan oleh penterjemah, ya. Apa kata Allah yang ada di sini? Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Wal laili, Allah bersumpah. Jadi kalau Allah bersumpah itu dengan menggunakan makhluknya. Kalau kita yang bersumpah harus dengan menggunakan nama Allah, itu wajib. Sehingga nggak boleh kita bersumpah demi ibuku, nah, gitu ya. Maka amalannya karena demi ibunya menjadi syirik nanti. Jadi syirik. Demi anakku, banyak diantara kita begitu ya. Aku kerja keras ini demi anakku, gitu ya. Ada lagi demi negeriku, nah, gitu ya. Jadi harus kalau kita sebagai makhluk, kita bersumpahnya adalah demi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan di sini Allah bersumpah wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila yaghsha, dari kata-kata ghasya yaghsha artinya menutupi. Sehingga ada namanya surat Al-Ghasyiyah. Artinya apa? Apa Al-Ghasyiyah? Al-Ghasyiyah itu hari kiamat. Sering diterjemahkan hari kiamat. Disebut Al-Ghasyiyah hari kiamat karena apa? Di saat itu semua kesibukan manusia tertutupi oleh kejadian yang sangat luar biasa. Jadi orang yang mempunyai jabatan tinggi, orang yang punya uang banyak, orang yang sakit apa saja, semuanya nanti tertutupi oleh kejadian hari kiamat. Sehingga disebut namanya Al-Ghasyiyah.
Walaili idza yaghsya, demi malam apabila menutupi, artinya menjadi gelap gulita. Wan nahari idza tajalla, wan nahari demi siang, wan nahari demi siang. Idza tajalla, apabila nampak, apabila menjadi terang benderang. Jadi Allah bersumpah, kalau Allah bersumpah itu berarti menggunakan makhluknya. Kalau kita bersumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini berarti menunjukkan apa yang terjadi yang kita alami. Sekarang kita berada di saat siang hari, nanti di malam hari, besoknya lagi siang lagi, malam, siang, terus. Dan ternyata ini Allah bersumpah. Apa maksudnya? Adanya siang dan malam itu karena apa? Adanya siang dan malam itu karena adanya Allah yang menciptakan, namanya apa? Adanya bumi dan adanya matahari, sehingga kita bisa merasakan namanya siang dan malam. Nah, contoh di sini ya, ketika kita sekarang berada di mana? Di Bendul Merisi. Kalau ini kita katakan namanya bumi. Contoh ya, ini bumi. Bumi itu besar atau kecil? Kecil. Saya nulis lo kecil. Bumi. Betul ya? Bumi itu kecil bila dibandingkan dengan matahari yang begitu besar. Ini matahari yang begitu besar. Ada bumi. Yang betul matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari? Bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari. Begini ya. Sehingga ada bulan di sini kecil sekali. Bendul Merisi di mana? Enggak. Oh, Gadung ini ya. Oh, Gadung. Kalau Bendul Merisi mana? Oh, Gadung. Tahu saya Bendul Merisi. Oh. Nggih. Jadi bumi yang kita tempati ternyata kecil. Kita punya rumah 20 kali 40 kecil dibandingkan dengan alam semesta yang ada. Sehingga Allah bersumpah di sini, walaili idza yaghsya. Apabila adanya bumi, bagian yang berada dia itu berada di melawan atau tidak berada melihat dari matahari, tidak terkena sinar oleh matahari, berarti dia namanya malam. Sedangkan siang, walaili idza tajalla, apabila dia lagi menghadap kepada matahari. Sehingga begitu kita mengucapkan lafaz ini, walaili idza yaghsya wan nahari idza tajalla, yang sebenarnya itu Allah bersumpah tapi kita ucapkan kembali. Kalau kita bersumpah demi matahari, hukumnya adalah haram. Kita mengatakan demi bumi, hukumnya adalah haram. Kita mengatakan demi malam, hukumnya juga haram. Itu yang menciptakan, yang mengucapkan adalah Allah. Kita mengulang kembali lafaz tersebut. Sehingga ketika Allah bersumpah itu menggunakan makhluknya. Kalau menggunakan makhluknya berarti yang dimaksudkan apa? Allah itu adalah zat yang maha besar. Ya. Ini yang kita lihat, ada matahari, nanti masih ada bagian bumi yang lain, masih ada bagian langit yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan langit yang ada 7, ya. Kita bumi sekarang berada di sini, sedangkan kita saat sekarang ini masih berada, mungkin ini adalah langit yang pertama, belum langit yang kedua, belum langit yang ketiga, belum langit yang keempat, langit yang keenam, sampai langit yang ketujuh. Berarti menunjukkan kebesaran Allah yang luar biasa. Manusia, kamu itu kecil, kamu itu kecil, dan kamu itu kecil. Walaili idza yaghsya wan nahari idza tajalla. Ketika kita berada di siang hari, kita nggak bisa menolak. Begitu kita berada di malam hari, kita juga nggak bisa menolak. Jadi ketika suatu saat ada orang yang berdoa, ya lailatul, wahai malam, teruslah malam, ya subhakif, wahai subuh, berhentilah. Nah begitu ya. Bisa nggak kita memanjangkan malam? Nggak bisa. Kita menghentikan subuh? Nggak bisa.
Kalau begitu doa itu bagaimana? Itu doanya siapa biasanya? Doanya pengantin baru. Nah, jadi doanya pengantin baru itu kan malam kalau bisa terus menerus, subuh kalau bisa nggak usah ada waktu subuh, biar malam terus gitu. Tapi nggak bisa ternyata kita. Inilah realitas dalam hidup kita. Sehingga dari ayat ini muncul namanya aliran Jabariyah. Apa aliran Jabariyah itu? Aliran yang mengatakan bahwa Allah memaksa kita dan kita tidak bisa menolaknya. Kita berada di siang hari bisa menolak enggak? Enggak bisa. Kita berada di malam hari bisa menolak enggak? Sehingga 100% kita ini enggak ada usaha apa-apa. 100% kita enggak bisa menolaknya. Ikuti kepada kemauan Allah. Ngikuti aturan Allah. Dari sinilah sekali lagi manusia nggak bisa menolak terhadap semua ketetapan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita sudah menyadari lafaz seperti ini, lalu yang kita sombongkan apa? Jabatan kita. Allah katakan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, gitu ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahu, semuanya yang ada di sini, bumi dan ada di langit, semuanya ternyata milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang punya rumah, yang sudah sertifikatkan, yang sudah kita perjuangkan, ternyata semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa gunanya jabatan tinggi? Apa gunanya uang banyak? Apakah mesti bahagia? Mesti bahagia enggak? Belum tentu. Ada saudara kita, jabatannya sudah tinggi, uangnya banyak, awet ya, ternyata kena kasus narkoba, ternyata juga membunuh orang. Bahagia enggak? Siapa? Loh, kenal semuanya. Bahagia enggak? Oleh karena itulah rahimakumullah, berarti apa yang kita banggakan dari hidup ini kalau semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betapa lemah kita ini. Wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Allah sebelum terjadinya alam semesta Allah sudah ada, ketika kita hidup alam semesta sudah ada, ketika kita nanti mati alam semesta juga masih ada. Begitu kita meninggal dunia ternyata rumah nggak dibawa, tanah nggak dibawa. Suami ikut nggak, Bu? Oh enggak. Suami ditinggal mati, istrinya kemana suaminya? Loh, nikah lagi. Rumusnya nggak begitu. Jadi inilah dalam hidup. Kita nggak ada pilihan dalam hidup ini kecuali hanya mengikuti apa? Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula alhamdulillah. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Dan termasuk apa saja yang Allah ciptakan ada laki-laki dan ada perempuan. Bisa nggak ibu-ibu mengatakan enak ya jadi wong lanang? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau begitu aku tak jadi wong lanang wae. Demikian pula bapak-bapaknya, enak ya jadi wong wedok, aku tak jadi wong wedok wae. Bisa? Nggak bisa. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita tidak ada pilihan. Nggak ada pilihan, kita semuanya adalah manut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada pilihan kita semuanya. Ketika kita semuanya di dalam perut ibu kita masing-masing, bapak kita itu apakah dulu juga berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku nanti matanya ada dua, telinganya dua, di kepala ada rambutnya, ada tangannya dua, ada jari-jarinya 10, ada kakinya, ada jari-jarinya, ada jantung, ada paru-paru. Begitu doanya? Loh, kenapa nggak doa begitu? Itulah dalam hidup. Kita nggak ada pilihan dalam hidup. 100% berarti kita ini mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata begitu lahir kita sudah diberi mata dua, tangan kita jari-jarinya 10, ada jantungnya, ada paru-paru, ada perutnya, ada kaki. Nggak ada pilihan kita. Semuanya sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah dengan demikian kita mengatakan Allahu Akbar. Allah itu maha besar, yang luar biasa. Tapi sayang kadang-kadang kita mengucapkan Allahu Akbar ketika kita sholat. Kita mengucapkan Allahu Akbar ketika kita di masjid.
Kita mengucapkan Allahu Akbar, membesarkan Allah ketika kita berada di atas sajadah. Begitu kita di pasar, Allah tidak direken. Begitu di kantor, Allah sudah nggak ada suaranya lagi. Begitu di gedung dewan, ada nggak suara Allah? Nggak ada. Aturan Allah tidak ada lagi. Inilah kita manusia. Kita ini sebenarnya kecil. Apa sih kemampuan kita? Sehingga kalau kita melihat dari 3 ayat ini, betapa inilah kita ini hidup. Gak ada pilihan. Waktunya siang, ya siang. Waktunya malam, kita ikuti malam. Ibu-ibu kalau pagi hari ngersulo atau bahagia? Kalau waktunya pagi hari ngersulo atau bahagia? Alhamdulillah. Kok wis sore cepet begitu malam kok wis malam, begitu pagi hari cepet pagi hari, begitu sekarang ya. Nggak ada pilihan kita, ya Allah mbok siang terus mau kerja nih ben dapat uang banyak, nggak bisa. Ternyata Allah sudah menjadikan pergantian ada siang dan malam 100% dalam hidup kita ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu termasuk kita semuanya saat sekarang ini menjadi orang bahagia itu ketetapan Allah atau ketetapan diri kita? Kita ini menjadi orang bahagia itu sudah takdir Allah atau kemauan kita? Benar. Kita berada di siang hari ini, kita ini dipaksa oleh Allah atau kemauan kita? Loh, kita sekarang di siang hari ini pilihan kita atau kemauan Allah? Iya kan, kita bisa nggak mencari malam sekarang ini? Nggak bisa. Ketika kita di malam hari, bisa nggak kita memilih? Nggak bisa. Semuanya sudah menjadi ketetapan Allah. Ibu-ibu, laki-laki kehendak ibu atau kemauan Allah? Allah yang menetapkannya. Bagi kami laki-laki adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita bahagia atau tidak itu ketetapan Allah atau tergantung kita? Hah? Tergantung siapa? Ya. Ibu-ibu hadir di sini ini ketetapan Allah atau kemauan ibu? Hah? Ibu-ibu tadi sudah memasukkan ke kotak infak belum? Memasukkan yang warna merah atau yang memasukkan warna abu-abu itu ketetapan Allah atau tergantung ibu? Hah? Tergantung siapa? Ya tergantung jenengan. Jadi kalau jenengan mau bahagia itu tergantung Allah atau tergantung jenengan? Hari ini kita mau senyum itu tergantung jenengan atau kita? Kita semuanya. Gitu ya. Duit wakeh bahagia, apakah pasti? Belum pasti. Gak duit bahagia, bisa? Bisa ya? Alhamdulillah. Ini hari ini ibu-ibu bahagia semuanya? Alhamdulillah. Berarti punya uang atau nggak punya uang? Punya. Alhamdulillah. Dijawab di ayat yang keempat. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian nanti adalah bermacam-macam. Di sini alhamdulillah rahimakumullah, bagaimana kita memadukan antara apa yang sudah dipaksa oleh Allah dengan kita yang diberi oleh Allah berupa akal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Sungguh telah kami ciptakan manusia adalah sebaik-baik bentuk. Allah jadikan kepada kita semuanya berbeda dengan makhluk yang lain. Allah mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian nanti bermacam-macam. Inilah indahnya alhamdulillah. Kalau dalam kitab Balaghah ini sungguh suatu kajian yang sungguh luar biasa. Dalam bahasa Allah mengungkapkan di sini ada siang, ada malam. Di sini juga ada laki-laki, juga ada perempuan. Nah, sekarang siang dan malam itu baik mana?
ibu-ibu dengan bapak-bapak hebat mana? Hah? Ibu-ibu dengan bapak-bapak hebat mana? Hebat mana? Semuanya diberi peran oleh Allah masing-masing. Nggak ada bapak, nggak ada ibu, mungkin nggak ada kita semuanya. Betul ya? Tinggal kita untuk mampu merangkai. Ketika ada siang mau kita buat apa, ketika malam kita mau buat apa, ketika kita laki-laki mau berbuat apa, ketika Allah menjadikan perempuan mau berbuat apa. Itulah fungsi daripada Al-Quran diturunkan untuk kita semuanya. Sehingga bagaimana kita akan menjadi mensikapi dalam sebuah hidup. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di surat apa ini? Surat apa? Surat apa? Al-Kahfi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat apa? Al-Mulk, yang diawali dengan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala gambarkan pada kita semuanya tabarok. Tabarok berarti bermakna Allah itu maha suci yang semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tabarok, maha suci. Apa maksudnya maha suci itu? Alladzi biyadihil mulk. Allah mau menjadikan siang, Allah mau menjadikan malam. Nah, begitu ya. Allah mau menjadikan perempuan, mau menjadikan laki-laki. Itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau bahasanya orang Surabaya itu, Allah itu sakarepe dewi. Betul ya? Allah itu saenake dewi. Mau membuat siang, ya siang. Mau membuat malam, malam. Mau jadikan laki-laki ya seenaknya Allah. Mau jadikan perempuan seenaknya Allah saja. Jadi mana yang baik antara laki-laki dengan perempuan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tabarok. Allah itu maha suci. Allah itu maha suci. Apa artinya Allah itu maha suci? Yang sering kita ucapkan Allah maha suci, Allah maha suci. Apa bacaannya? Subhanallah. Maksudnya Allah maha suci itu apa? Semua yang menjadi ketetapan Allah adalah baik untuk kita. Sekali lagi, semua yang menjadi ketetapan Allah, alladzi biyadihil mulk. Allah menciptakan siang, Allah menciptakan malam, Allah menciptakan laki-laki, Allah menciptakan perempuan. Itu semuanya adalah tabarok. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah baik untuk kita. Seandainya dunia ini siang terus, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hah? Gak bisa tidur kita. Bagaimana tetangga kita kebetulan tukang bengkel, tang tong, bisa tidur nggak kita? Nggak bisa kita. Subhanallah. Allah itu maha suci mendesain dunia ini penuh dengan baik untuk kita. Kebaikan semuanya untuk kita. Termasuk ketika Allah menciptakan adanya laki-laki dan adanya perempuan. Kelebihan masing-masing adalah itulah kata Allah Tabarok, maha suci. Allah yang semua ketetapan Allah adalah baik. Jadi kalau Allah menetapkan di antara kita semuanya ada orang yang kaya raya, bagi Allah gampang. Kalau menjadikan kita semuanya miskin, bagi Allah gampang. Kalau menjadikan dunia ini hancur sekarang ini, bagi Allah gampang. Kenapa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah hidup kita. Betapa dulu kita punya teman ya SD ini maaf plonga-plongo, ijazahnya nggak jelas, SMA nih yo begitu. Ternyata menjadi orang hebat di dunia ini ada.
SD ini pinter juara, SMP juara, SMA juara, kuliah juga juara, hidupnya biasa-biasa saja. Ada? Ada. Oleh karena itu sekali lagi bagaimana kita semuanya mensikapi di ayat yang kedua ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata." Jadi ketika Allah mengatakan bahwa Allah yang menciptakan hidup dan mati tadi, itu diawali dengan kebesaran kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah menciptakan ada hidup dan mati? Ternyata liyabluwakum, untuk menguji kepada kalian semuanya. Ayyukum ahsanu amala. Ada yang diuji kaya raya, apa yang dilakukan. Ada yang diuji dengan kemiskinan, apa yang dilakukan. Ada yang diuji anaknya banyak, ada yang diuji nggak punya anak. Ada yang diuji keluarganya orang-orang hebat semuanya. Ada yang diuji orangnya, keluarganya orang-orang biasa-biasa saja. Ada yang diuji bojone gondut, ada ya? Ada yang diuji bojone kurus. Loh, kurus sama gemuk itu tergantung siapa? Hah? Tergantung kita mau mensikapi apa, kan begitu ya. Inilah hidup adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di balik semuanya yang sudah menjadi ketetapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semuanya di waktu siang, apa yang kita lakukan? Begitu di waktu malam, apa yang kita lakukan? Ketika diuji sehat, apa yang kita lakukan? Ketika diuji sakit, apa yang kita lakukan? Jadi ketika kita semuanya bangun tidur, ternyata dengkul itu cenut. Loh, ibu-ibu sudah melakukan begitu. Ya. Jadi begitu kita dengkul cenut, apa sih yang kita pikirkan? Ya Allah, wis gak duit, obatin teh, dokternya dino minggu tutup. Ya, gitu ya. Anak gak ono kabeh, dengkul cenut. Akhirnya otak ini bekerja. Hormon yang seharusnya dia itu mengeluarkan energi, akhirnya dia menjadikan dia nggak keluar. Akhirnya begitu dia sambat seperti itu, jadilah sakitnya tambah parah. Begitu dengkul cenut, alhamdulillah ya Allah memang nggak apa-apa. Sudah kita pakai jalan 60 hari, sudah keliling-keliling Indonesia. Sudah ke Kenjeran, sudah ke Bonbin, sudah ke Mangrove, sudah ke mana Royal, alhamdulillah sudah jalan, sudah kemana-mana ya Allah. Kalau sekarang ini cenut-cenut ya wis alhamdulillah tak rasa no. Akhirnya otak ini yang semula dia diem, hormon-hormon yang menciptakan untuk mengolah jadi muncul sel-sel yang menjadikan yang sakit tadi bisa menjadi enggak sakit. Kenapa? Karena kita positive thinking. Inilah ujian dalam hidup. Ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian semuanya yang mempunyai perilaku yang paling bagus. Maka dari itu alhamdulillah, bagaimana kita mensikapi dalam hidup itu adalah ujian. Dan ujian di antara kita ada yang mensikapi berbeda-beda. Sing penting ujian atau ujian itu penting. Mana yang kita pilih? Sing penting ujian atau ujian itu penting? Nah, ketika kita lagi nyari SIM, ini ibu-ibu punya SIM semuanya? Ya. Ketika punya SIM itu tinggal beli atau ujian? Nah, sing penting lulus apa gimana? Ketika ujian SIM itu loh, sing penting lulus apa sing penting oleh SIM? Bisa kerjakan semuanya dulunya. Nah, itu kalau nyari SIM sing penting pokoknya kan begitu aja. Sing penting pokoknya kamu hadir, terus pokoknya ngarepe ana komputer, terus pokoknya kerjaan sak iso-isomu. Nanti pasti lulus. Apakah kita hidup di dunia demikian? Tidak. Ujian kita di dunia ini ada tingkatan ujian ketika kita menganggap bahwa ujian itu adalah penting, ada tingkat TK, ada tingkat SD, ada SMP, SMA, ada S3.
Kalau tingkatan ujian kita merasa diri kita kelasnya kelas TK, yang penting pokoknya disiapkan iso nyanyi, bisa membaca surat Al-Fatihah, nanti lulus TK. Cukup begitu ya? Itu kalau ujian kelas TK. Jadi yang lain nggak diuji, seragamnya bagaimana, sepatunya bagaimana, ngomong pergaulan dengan yang lain bagaimana, nggak banyak diuji. Yang penting pokoknya bisa nyanyi, bisa baca surat Al-Fatihah, lulus. Kalau ujian SMA agak sedikit berbeda lagi. Kalau ujian di S3 itu berarti apa? Doktor ya, doktor. Pengujinya profesor-profesor, gitu ya. Namanya adalah disertasi. Disertasi itu ditentukan oleh pihak dari kampusnya. Jadi sampulnya warnanya apa, besarnya apa, itu mulai dipikirkan ketika akan melakukan pembuatan disertasi tersebut. Halamannya bagaimana, tulisannya bagaimana, sampai ketika nanti untuk penomoran, nomornya itu di atas atau nomornya di bawah, samping kanan atau samping kiri ditanyakan. Nanti bagian moto ditanyakan lagi, pengantarnya ditanyakan lagi. Terus kemudian nanti bab 1, bab 2, bab 3, hasil penelitian ditanya lagi. Semuanya sampai belakang ditanya komplit. Itu kalau ujian S3, dokter. Sekarang kita hidup di dunia ini, kita mau tempatkan kita sebagai peserta TK atau sebagai peserta SMA atau sebagai peserta S3. Kalau kita sebagai peserta S3, mulai dari bangun tidur kita sudah persiapkan, ada enggak ini nilai pahala di hadapan Allah? Begitu kita sudah beranjak dari tempat tidur kita, dapat pahala apa? Begitu ke kamar mandi dapat pahala apa, begitu bekerja dapat pahala apa, sampai 24 jam kita siapkan semua amalan kita adalah dapat pahala atau tidak. Nah, kembali lagi ke surat Al-Lail tadi. Sehingga Allah yang gambarkan kepada kita semuanya bahwa dalam hidup yang kata Allah Subhanahu wa taala yang tadi kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 3, hidup itu tidak ada pilihan. Semuanya tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Di siang hari tergantung Allah, malam hari tergantung Allah. Kita hidup di bumi juga ketetapan Allah. Tetapi semuanya ketetapan Allah tadi adalah suci. Semuanya adalah baik untuk kita. Selanjutnya, yang 100% tadi itu adalah semuanya sudah menjadi ketetapan Allah. Ternyata Allah memberikan secercah cahaya hidup itu adalah pilihan. Inna sa'yakum lasyatta. Mau datang ke pengajian ya terserah, nggak datang terserah. Ibu-ibu ada yang pakai baju merah, kuning, hijau, biru, jilbabnya macam-macam. Ini ketetapan atau pilihan? Pilihan. Begitu ibu-ibu membuka almari, cocok nggak? Almari pertama dibuka nggak cocok, ganti almari kedua, cocok nggak? Tadi begitu? Loh iya. Tapi semoga niatannya bukan karena biar dilihat oleh orang lain, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala menutup aurat. Sehingga hidup itu adalah pilihan. Kalau begitu termasuk hari ini kita senyum atau tidak, itu ketetapan Allah atau pilihan? Pilihan. Hari ini kita menjadi orang yang bahagia atau tidak tergantung diri kita masing-masing. Duit-duit gak duit-duit bisa gak bahagia? Bisa. Hari ini kita uang banyak bisa senyum? Belum tentu. Kenyataannya kalau kita mungkin lagi silaturahim ke tetangga kita di mana, RSAL ya. Nah, itu orang yang di RSAL itu orang miskin semuanya atau orang kaya semuanya? Ada yang kaya, ada yang miskin. Apakah mereka semuanya dalam posisi sedih atau senang? Hah? Tergantung mereka. Ya, walaupun sakit bisa nggak merasa bahagia? Bisa nggak?
Bisa tergantung dari kita. Sekali lagi, urusan siang dan malam ketetapan Allah. Urusan laki-laki perempuan urusan Allah. Kaya miskin urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bekerja siang malam sampai 24 jam, 24 jam kerja, tetap hidup biasa-biasa saja. Ada? Siapa? Itu loh penjaga warkop. Ya kan? Warkop 24 jam. Mobilnya Alphard atau Pajero. Itu loh penjaga warkop yang buka 24 jam itu loh, mobilnya Alphard atau Pajero. Iya kan, kerja 24 jam, bayangkan. Ya hidup ya begitu-begitu saja. Kemarin sempat ketemu dengan seseorang. Ya. Terus kemudian dia cerita, Pak Ustadz, jenengan tahu dia? Oh ya, dia itu ketika awal-awalnya hidupnya biasa-biasa saja. Begitu kenal dengan saya tawari, Pak, jenengan mau nggak seorang apa namanya itu, seorang ustadz, jenengan mau ngisi, ada kebetulan TKI yang ada di Hongkong kepengen untuk ada orang yang ngisi ceramah dari Indonesia, jenengan mau nggak? Akhirnya dia mau tawaran tersebut. Begitu mau tawaran tersebut, begitu dia sudah pernah ceramah di Hongkong, akhirnya seluruh dunia ini memanggil dia untuk ceramah. Nggak begitu ya? Siapa yang menghantarkan tiba-tiba dia kenal dengan orang ini, akhirnya dia ceramah di Hongkong, akhirnya keliling dunia. Masya Allah, kalau Allah sudah berkehendak. Tetapi ada di antara kita semuanya, maaf bisa Ustaz, aku kepingin kuliah di Malaysia, ceramah di Malaysia, aku pengen ceramah di sana. Kalau Allah belum mengelingkan, ya enggak bisa. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala tadi, inna sa'yakum lasyatta. Untuk masalah kalian semuanya hari ini mau masak apa? Itu ketetapan Allah atau jenengan semuanya? Iya, jenengan. Jenengan mau pakai baju apa? Terserah jenengan. Mau hadir dalam pengajian atau tidak? Terserah jenengan. Setelah pengajian ini nanti mau datang pergi ke Royal atau pergi ke rumah atau pergi kemana, tergantung dari kita semuanya. Inna sa'yakum lasyatta. Sehingga porsenannya saya nggak tahu ini ya. Berarti hidup kita ini mungkin ya 99% itu semuanya ditetapkan oleh Allah. 1%-nya usaha kita. Betul begitu ya kira-kira ya? Aku nanti mau datang pengajian pakai baju ini, nanti sandalnya sandal ini, jilbabnya ini, sudah siap. Nah, pasti hadir di sini. Ternyata saudaranya yang dari Sidoarjo telepon, masmu gak ono, kakakmu meninggal dunia. Loh, iya ta? Nah, akhirnya ke Sidoarjo atau ke pengajian? Oh ya kan? Kita sudah rencanakan dalam hidup itu begini. Anakku nanti yang pertama tak sekolahkan begini, nanti begini. Sesuai dengan perencanaan kita? Kalau sesuai dengan perencanaan kita, itu adalah la haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, sesungguhnya usaha kalian semuanya itu nanti bermacam-macam. Inna sa'yakum lasatta. Sekali lagi ya, karena ini berkaitan dengan takdir, biar kita tidak semuanya saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ya. Kadang-kadang di antara kita semuanya kan enak dadi wong lanang. Sing lanang ganti ngomong enak dadi wong. Betul begitu ya? Iya, saling menyalahkan. Padahal wong lanang gak ono wong wadon ya. Bingung enggak? Wong wedok gak ono wong lanang. Sing bagian maku-maku lho gak ono. Kan begitu ya? Sing bagian kora-kora perempuan. Nah, bagian bangun laki-laki. Gitu ya. Nah, pembagian tugas yang pas inilah kata Allah Subhanahu wa taala, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian semuanya nanti adalah bermacam-macam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Fa amma man a'ta, ayat yang kelima. Nah, ayat yang kelima Allah memberikan tafsiran di sini di dalam tafsir Muyassar. Ayat yang kelima. Jadi ada pilihan di sini, fa amma man a'ta wattaqo. Kelihatan tulisannya ya? Ya, gitu ya. Fa amma man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, kebalikannya ayat yang ke-8. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi ini ayat yang ke-5 sampai ke-7 itu fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Sedangkan yang ke-8 wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Nah, sekarang kita bahas yang ayat yang ke-5 dahulu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa amma man a'ta, maka ada di antara kalian semuanya yang a'ta. Di dalam tafsir di sini dijelaskan apa yang dimaksud dengan namanya a'ta. Fa amma man badala, maka barang siapa yang dia itu mengeluarkan, ya, mencurahkan min malihi, dari hartanya. Nah, jadi barang siapa yang dia itu mau infak atau tidak, dompetnya sudah keluar, ada warna abu-abu, ada warna biru, ada warna merah, mau dikeluarkan ke dalam kotak infak. Nah, gitu ya. Milih yang abu-abu atau yang merah? Abu-abu ya, alhamdulillah. Sama kelihatannya ya. Itu tergantung siapa? Ketetapan Allah? Bukan, tergantung kita. Ya. Kita hidup, maaf, jenengan sebagai ibu, kami sebagai bapak. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Di rumah, nah, gitu ya. Kita mau menggerakkan tangan kita atau tidak, saling membantu atau tidak, itu ketetapan Allah atau tergantung kita? Tergantung kita. Mau berbuat baik atau tidak, mau menolong kepada orang lain atau tidak, tergantung kita. Tergantung keyakinan kita. Kalau keyakinan kita adalah faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, maka dia akan mendapatkan balasannya di dunia atau di akhirat. Di dunia atau di akhirat? Bisa di dunia dan bisa juga di akhirat. Kalau di akhirat adalah kepastian, tapi kalau di dunia kadang-kadang belum pasti. Ya. Jadi contoh misalnya kita keluar dari masjid, ternyata ada sedotan keleleran, terus kemudian kita ambil, ada pahalanya enggak? Ada pahalanya enggak? Cuma sedotan di masjid kita ambil, kita masukkan ke dalam sampah, ada pahalanya? Ada, Masya Allah. Itu berlaku hanya di masjid atau di rumah juga? Di rumah berlaku enggak? Hah? Jadi kalau ibu-ibu setiap hari nyapu, pagi nyapu, siang nyapu, sore nyapu, ada pahalanya enggak? Betul? Tapi kadang-kadang mau bilang, enak ya bapaknya enggak tahu nyapu, aku kok nyapu terus, kesel dengkean, begitu ya? Berarti itu orang-orang yang tidak fa'amman a'to. Dia memilih yang wa'amman bakhila. Jadi ada dua macam tadi ya. Jadi fa'amman a'to, nah, maka ada di antara kita semuanya yang memilih untuk memberi atau memilih tidak memberi. Nah, gitu ya. Jadi barang siapa yang di antara kita semuanya memilih, ini ada kebalikannya ya. Nah, jadi kalau a'to kebalikannya apa tadi? Kebalikannya bakhila, ya. A'to, apakah kita mau memberi, membantu kepada orang, menolong kepada orang, atau kita menjadi orang yang kikir, tidak mau memberi, tidak mau menolong, tergantung dari kita masing-masing. Bebas. Semuanya adalah bebas, tergantung dari kita masing-masing. Ya. Jadi rumah bersih atau tidak, semuanya nanti akan menjadi amalan atau tidak tergantung dari kita. Niatan kita mau apa?
Ya, niatan kita mau apa? Contoh kalau ibu-ibu korah-korah, ibu-ibu pernah korah-korah? Bersih-bersih piring pernah? Nah, ada pahalanya enggak? Ada pahalanya enggak? Tergantung syarat dan ketentuannya berlaku. Syaratnya harus ikhlas. Isu-isu korah-korah, sore-sore korah-korah, bengi korah-korah nek. Nah, betul begitu ya? Jadi ini kita semuanya mau memilih ya dalam hidup. Ya. Allah bisa menjadikan hidup kita ini kita menjadi juragan yang mempunyai pembantu 10. Bagi Allah bisa kita menjadikan menjadi orang yang seperti itu, bisa. Tapi mampu nggak kita hidup ini pilihan, mau memberi tenaga kita untuk menolong kepada orang lain, harta kita untuk orang lain dan untuk Allah, tergantung dari kita. Makanya kata Rasulullah Muhammad SAW, man lam yarham man fil ardi lam yarham man fis sama. Siapa saja yang dia tidak mau berkasih sayang kepada sesama penduduk bumi, maka yang ada di langit sana tidak akan memberikan sayangnya kepada penduduk bumi. Kalau orang itu tidak mau banyak memberikan bantuan. Sehingga ini luar biasa ya. Jadi suatu saat ada contoh di mana itu? Di Arab Saudi ya, seorang ibu yang dia divonis sudah kanker stadium 4. Begitu divonis kanker stadium 4 ini, dia akhirnya periksa ke sebuah dokter spesialis. Bu, ini kelihatannya sudah tambah parah, dan obat-obatan sudah saya berikan nggak ada efeknya, terpaksa harus dioperasi. Hasilnya nanti gimana? Ya 50-50 namanya operasi. Kalau berhasil berarti insya Allah ibu masih bisa sehat. Kalau gagal ya gimana lagi, kita serahkan pada yang maha kuasa. Cuma begitu aja. Nah, gitu ya. Dan ini waktunya kira-kira operasi jadwalnya bulan depan. Bulan depan ya, sudah ditentukan bulan depan. Nah, ternyata berikutnya lagi karena dia memang sudah lama pesen untuk adanya tenaga kerja pembantu yang ada di rumahnya. Akhirnya datang di situ pembantu, ternyata pembantu wanita itu dari Indonesia, datang di situ, gitu ya. Begitu hadir di situ, akhirnya dia kayaknya cocok dengan pembantu Indonesia wanita tersebut ya, cocok, gitu ya. Tapi setelah bekerja selama 3 hari, 4 hari, 1 minggu, baru dia tanya, Duk, kalau bahasa kita ya, Duk, coba sini kamu. Bahasa Indonesianya ya, nggak usah bahasa Arab ya, bahasa Indonesia saja. Kerja kamu bagus, kamu semangat, sek. Nah, begitu ya, kerjanya bagus sekali. Tapi cuma ada sesuatu yang mengganjal pada diri kita tentang perbuatan kamu selama kamu di rumah saya. Ada apa Tuhan? Kalau ketika kamu berada di kamar mandi, kamu ngapain kok lama sekali? Kadang 1 jam, kadang 1 jam setengah, ngapain saja? Akhirnya dia terus terang kepada si majikannya tadi, begini loh ya, saya ini sebenarnya sudah mengharapkan lama kepingin jadi TKI untuk di Arab Saudi, tapi baru kali ini saya dipanggil. Kebetulan saya ini 3 bulan baru melahirkan, berarti anaknya masih kecil. Eman sudah bayar banyak, nanti kalau tidak dilakukan bingung, padahal dia sudah ikut pelatihan macam-macam. Itulah makanya saya ibu selama 1 jam kadang-kadang berada di kamar mandi, karena kami ngapain kira-kira Bu? Iya kan? Kalau enggak bagaimana? Akhirnya begitu. Akhirnya si majikannya ini langsung pesan sama yang lainnya, tolong ini pesankan tiket untuk kepulangan di si ibu ini tadi, karena dia masih punya bayi, nggak layak punya bayi, dia harus bekerja di tempat sini, kasihan nanti anaknya tadi. Akhirnya dipulangkan. Loh Bu, saya kerjakan masih belum ada 1 bulan, kok saya dipulangkan, gimana saya ini nanti, saya sudah punya tanggungan begini. Jangan khawatir, kamu kontrakan kamu di sini berapa? 5 tahun. 5 tahun per bulan gaji kamu berapa? 5 juta. Udah tak gaji semuanya. Kerja 1 bulan belum jadi, belum lengkap, digaji 5 juta kali 5 tahun. Berapa Bu? 8
5 juta kali 5 tahun berapa? Hah? Oh, berapa? Per bulannya digaji 5 juta. Kalau sudah 1 tahun berarti berapa? Kali 5 tahun. Dah, ini uangnya tak kasih, tak transfer saja ya. Akhirnya betul dilihat, ditransfer, gitu ya. Akhirnya dia pulang, dia sambil menangis, belum bekerja ternyata sudah dibayar, masya Allah. Udah nggak apa-apa ya. Ini uang dibawa pulang dan kamu nanti kalau sudah anakmu besar dan kelihatannya bisa kamu tinggal, nggak apa-apa, kamu balik lagi ke sini. Masya Allah. Insya Allah ibu-ibu semuanya begitu ya. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya setelah 1 minggu sebelum operasi, si ibu ini tadi menghadap kepada dokter. Dok, gimana dok hasilnya dok? Bu, kamu berobat kemana? Dokternya kaget dia yang akan operasi tadi. Kamu berobat kemana ini? Loh, ada apa dok? Semua penyakit kamu hilang. Semua penyakit kamu hilang, masya Allah. Yang mencabut penyakitnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia karena sayang kepada sang bayi yang dia membutuhkan air susu ibunya, disuruh pulang. Masya Allah, luar biasanya Allah. Ini termasuk tadi ya. Wa amman atau barang siapa yang mau memberi, ya gitu. Atau menjadi orang yang bakhil, itu terserah siapa? Kita. Terserah kita. Ternyata itulah efek sampingnya. Lanjut berikutnya lagi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, wattaqo, kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastaghna, orang-orang yang enggak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi yang pertama tadi wattaqo, orang yang senantiasa butuh kepada Allah. Wastaghna, orang-orang yang tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tergantung dari kita. Begitu kita minum, ya gitu ya. Kita membutuhkan Allah dan tidak, sama atau beda? Ketika orang kafir minum dengan orang mukmin minum, sama atau beda? Bedanya di mana? Kalau orang kafir minum segar enggak? Segar. Kalau orang mukmin minum segar enggak? Sama kan? Cuma bedanya menjadi orang yang ittaqo atau istaghna. Kalau orang-orang kafir pokoknya saya ini minum ya haus saya hilang, gitu aja sudah selesai. Tetapi begitu orang-orang yang mukmin minum, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, apakah kamu semuanya berpikir enggak selama ini kamu minum air? Kalau kita orang-orang kafir ya punya uang bisa minum, itu orang kafir. Kalau orang-orang beriman tidak. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan air sehingga saya bisa minum. Karena banyak orang yang punya air tetapi nggak bisa minum. Ada orang yang dia bisa minum tapi nggak punya uang untuk beli air. Ada. Lalu dari mana air ini semuanya? Semuanya fasilitas datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita menjadi orang-orang yang bersyukur atau kufur, ittaka atau istaghna, itu pilihan atau ketetapan Allah? Pilihan kita. Kita menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang kufur. Syukur itu apa, Bu? Syukur itu apa? Berterima kasih. Kalau kufur? Kufur itu artinya kafir. Kafir itu artinya apa? Menutupi, cover. Tahu cover ya? Buku kan ada covernya. Nah, itu namanya kafir. Fungsinya untuk apa? Menutupi. Kalau syukur berarti membuka diri. Syukur itu artinya membuka diri. Kalau syukur diterjemahkan terima kasih itu apa maksudnya? Syukur itu membuka diri. Membuka diri itu maksudnya apa? Biasanya sering kita ucapkan alhamdulillah. Saya bisa minum ini karena Allah memberikan saya bisa minum. Saya bisa hadir di sini karena rahmat Allah. Saya bisa baca Al-Qur'an karena rahmat Allah. Aku sekarang bisa membaca Al-Qur'an karena rahmat Allah.
Aku bisa menerjemahkan Al-Quran karena rahmat Allah. Aku sekarang punya rumah karena rahmat Allah. Itu artinya orang yang ittaqo, orang yang syakaro. Artinya apa? Dia menerima kasih karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sementara banyak orang mengatakan, kamu bisa makan, iya karena aku punya uang. Kamu bisa menerjemahkan karena aku belajar. Kamu bisa kerja di situ karena aku kuliah dulunya. Betapa banyak di antara kita semuanya yang dibesarkan adalah alumninya, bukan Allah yang memberi ilmu. Makanya kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita banyak membuka diri bahwa semuanya datangnya dari Allah, Allah akan memberikan lebih kita banyak yang luar biasa. Semakin kita bersyukur atas kesehatan kita, Allah tambah buat kita semuanya. Semakin kita punya uang berapa, alhamdulillah, Allah akan berikan kemudahan kita untuk mencari uang berikutnya lagi. Jadi pilihan kita adalah mau menjadi orang-orang yang ittaqo, iman kepada Allah atau tidak, itu tergantung kita. Yang terakhir di sini, wasaddaqo bil husna. Dan apakah kita termasuk orang-orang yang membenarkan adanya hari akhir atau tidak, juga tergantung dari kita. Atau menjadi orang-orang yang wakadzaba bil husna, membohongi, tidak percaya dengan adanya hari akhir, itu juga tergantung dari kita. Tetapi efeknya yang berbeda. Ini efeknya. Fasanu yassiruhu lil yusra. Ini ya. Maka akan aku mudahkan hidupnya ini menuju kepada kemudahan sukses fid dunya wal akhirah. Siapa yang sukses fid dunya wal akhirah? Apabila hidupnya senantiasa memberi, membantu kepada menolong orang lain, suka berinfak, bersedekah, terus takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, bersyukur dan yakin adanya hari pembalasan. Maka dia akan terkontrol hidupnya. Fasanu yassirul yusra, akan dimudahkan hidup sukses fit dunya, bahagia fit dunya, bahagia di akhiratnya. 3 konsep tadi ya. Namun sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, fasanu yassiruhu lil usra, maka akan aku mudahkan dia untuk menuju jalan menuju ke kesengsaraan, menuju kepada kekecewaan, ketidakberuntungan. Siapa mereka itu? Yang memilih bakhila, yaitu bakhil. Gak mau sama sekali peduli dengan orang lain, gak mau menolong kepada orang lain, infak gak mau sama sekali, cari uang aja sulit, ngapain? Ya begitu, katanya begitu. Padahal semakin banyak kita keluarkan uang, semakin Allah mengganti yang lain. Wastaghna, dia gak butuh dengan Allah. Aku bisa minum karena aku punya uang. Aku bisa kerja karena aku punya ijazah. Gitu ya. Aku punya ijazah karena aku kuliah. Gitu ya. Aku sekarang punya uang banyak karena aku kerja yang luar biasa. Allah di nomor sekiankan. Wa kadzdzaba bil husna, dan membohongi kehidupan akhirat kelak nanti. Maka kata Allah, fasaluyas siruhu lil usra, maka akan aku mudahkan jalannya untuk menuju kesengsaraan, kekecewaan di dunia dan di akhirat. Jadi kesimpulannya, bahagia itu tergantung Allah atau tergantung kita? Kita. Makanya salah satu doa yang senantiasa kita agar kepengen bahagia di dunia wal akhirah, doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa apa namanya? Sapu jagat. Doa itu karangannya orang Jawa atau karangannya orang Arab? Loh, sapu jagat. Doa apa tadi? Sapu jagat. Itu karangannya orang Jawa atau karangannya orang Arab? Hah? Masa orang Arab kenal sapu jagat? Iya, oh namanya, betul ya. Itu dari Al-Quran di surat apa? Pokoknya ada dalam Al-Quran gitu aja ya.
Al-Baqarah 201. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, selama kami hidup di dunia, wa fil akhirah, dan nanti kami kelak di akhirat kelak nanti, hasanah, menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang beruntung. Itu doanya orang yang kaya atau orang miskin? Doa itu untuk doa untuk orang kaya atau orang miskin? Semuanya bisa, kaya miskin bisa doa itu. Berarti Allah akan memberi kepada kebahagiaan kepada seseorang, orang yang mau bahagia. Oleh karena itu kata Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan bahwa ad-dunya, dunia itu adalah amal bila hisab. Jadi dunia itu adalah apa? Ad-dunya amal bila hisab. Jadi kata Imam Ali karramallahu wajhah memberikan keterangan pada kita semuanya kesimpulan dari di ayat. Jadi al-yaum, lihat tulisannya ya. Al-yaum amalun bila hisab. Gitu ya. Wa ghadan adalah hisab bila amal. Nah, ini. Kata Imam Ali mengatakan sekarang itu artinya kita hidup sekarang ini. Ini kita ini amal. Hanya beramal, belum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya raya, dia orang yang sombong, dia semakin berbuat dolim, langsung sama Allah dikasih azab. Belum kalau sekarang ini. Tetapi begitu di zamannya Nabi Nuh, zamannya Nabi Lut langsung ya. Dan belum ada hisab ini, belum ada hisab. Tetapi nanti di akhirat isinya adalah penghisapan. Penghisapan ternyata apa? Ternyata saya dulu infak 2000 itu ada catatannya. Ketika saya dulu membantu kepada orang lain cuma 5.000 itu ada catatannya. Gitu ya. Kalau tahu begitu saya dulu infak 100.000, 1 juta. Gitu ya. Baru nanti terlambatnya penyesalannya di akhirat kelak nanti. Kalau tahu begitu dulu saya aktif ke masjid, saya aktif dalam majelis taklim, saya akan ngaji, gitu ya. Begitu di akhirat berarti tidak ada lagi kita berbuat. Semuanya tinggal tergantung kita semuanya. Oleh karena itulah rahimakumullah, sebagai kesimpulan bahwa kita hidup ini dipaksa oleh Allah. Di balik dipaksa oleh Allah ini ternyata kita ada sejuta pilihan mau berbuat. Mau berbuat baik atau jahat tergantung kita. Mau kita ngaji atau tidak tergantung kita. Mau berbuat takwa atau kita melanggar aturan Allah tergantung kita. Tetapi semoga saja Allah senantiasa membimbing kepada kita semuanya menjadi orang-orang yang bahagia fid dunya wal akhirah. Cukup Ibu gitu. Oh gitu. Nggih monggo. Oh nggih. Nggih. Jadi kalau menurut para mufassir di sini banyak yang memberikan keterangan bahwa kalau kita semuanya bersumpah, berarti sumpah kita adalah kita ya manusia makhluk bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita bersumpah dengan makhluknya. Tetapi kalau Allah yang bersumpah adalah pasti menggunakan makhluknya. Demi matahari, demi siang. Termasuk manusia, ketika Allah bersumpah wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa manusia yang Allah
menyempurnakannya. Maka kalau menurut kaidah ini berarti kita bersumpah berarti hanya demi Allah. Tetapi kalau kita sami'na wa ta'na, Allah dan Rasulnya, itu ketaatan yang mutlak. Tetapi kalau sumpah adalah demi Allah. Ya, cukup Allah. Demi Allah, demi anak, demi ibu, nggak usah. Cukup Allah untuk memperkuatkan. Maksudnya apa? Di balik sumpah itu bahwa akan turun kekuatan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita taat, kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, begitu itu. Ya. Apa perbedaan? Oh, takdir dan nasib. Ya, bagus pertanyaannya ya. Takdir, takdir. Kelihatan ya, tulisannya kelihatan ya. Takdir sama nasib. Nasib. Jadi kalau takdir ini dari hurufnya qaf dal ra, qadaro. Qadaro yuqaddiru. Artinya adalah ketetapan. Ketetapan apa? Ketetapan Allah. Kita menjadi perempuan, kita menjadi laki-laki, kita hidup di bumi. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sering muncul kata-kata adalah sudah menjadi qadarullah. Sudah menjadi ketetapan Allah dan kita nggak ada pilihan lagi. Itu namanya takdir. Ya. Sedangkan nasib itu dari kata-kata asoba yusibu. Asoba yusibu artinya sesuatu yang mengenai kepada kita. Sesuatu yang mengenai kepada kita. Alladzina idza asabathum musibah, apabila ada sesuatu yang mengenai kepada kita semuanya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga ada di antara kita semuanya yang meninggal usia 1 hari, meninggal usia 10 tahun, ada 20 tahun, ada yang 100 tahun sudah sakit, 10 tahun gak mati-mati, ada. Itu namanya sudah musibah, sudah menjadi sesuatu yang mengenai kepada orang tersebut. Tetapi sudah menjadi ketetapan manusia pasti mati, itu menjadi ketetapan. Tetapi kalau musibah berarti sesuatu yang nanti, termasuk kita saat sekarang ini alhamdulillah berada di dalam masjid, kita bisa ikut ngaji, ini termasuk sesuatu yang mengenai kepada kita semuanya. Ya, begitu ya, musibah. Ya. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud aliran Jabariyah? Juga artinya Aliran Jabariyah. Oh, Jabariyah. Nama saya Siti Aisyah. Jadi ada biasanya dalam aliran-aliran tentang apa namanya itu akidah itu ada aliran Jabariyah. Jabariyah, ada aliran Qadariyah. Ini biasanya muncul ya dalam kajian-kajian ya. Ada Ahlus Sunnah. Ibu-ibu ini termasuk yang aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Jabariyah? Jadi kalau aliran Jabariyah itu contoh ya, di Jombang itu ada pengikut aliran Jabariyah. Ketika dia punya sawah ya, terus kemudian dia ada ambil sawah itu mau ditanami padi, akhirnya
padi tersebut yang masih berupa padi masih adanya disebar. Begitu selesai menyebar, ya Allah, semuanya aku serahkan kepada Engkau. 3 bulan setelah ini panen atau tidak, aku serahkan kepada Engkau. Nah, itu namanya aliran. Nah, jadi aliran Jabariyah. Nah, kalau aliran Qadariyah enggak begitu. Aliran Qadariyah, saya mau panen atau tidak itu tergantung saya. Hari ini aku menanam, besok lagi aku beri pupuk, besok lagi harus aku airi, besoknya lagi ini semuanya usaha saya. Ya, semuanya ini adalah usaha saya. Nanti panen atau tidak, panennya banyak atau sedikit, itu tergantung dari perencanaan saya. Nah, itu namanya aliran Qadariyah. Kalau aliran Jabariyah semuanya diserahkan kepada Allah, kalau aliran Qadariyah tergantung usaha kita. Lah, kita ini adalah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita di siang hari mengikuti aliran Jabariyah, ketika kita hadir di pengajian kita mengikuti aliran Qadariyah. Gabungan antara dua aliran ini disebut namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu nggih? Kamu sakit ya? Iya sakit. Engko lek sembuh dewi. Tanpa pergi ke dokter. Nah, itu berarti aliran Jabariyah. Kalau saya nggak pergi ke dokter, nggak sembuh ini, berarti aliran Qadariyah. Bagaimana aliran Ahlussunnah wal Jamaah? Ya Allah, semoga Allah berikan kesembuhan. Dengan kita berdoa dulu, sholat hajat, sholat tahajud, macam-macam, ternyata masih belum sembuh, pergi ke dokter. Bismillah, semoga Allah berikan kesembuhan. Nah, itu aliran Ahlussunnah. Ya, begitu. Banget ya, kita mendapatkan pendamping yang kurang sekarang. Maksudnya kalau kita kan beda ini caranya, kita mau jadi ini. Nah, gimana caranya kita meyakinkan pasangan kita buat jalan gitu? Maksudnya ya udahlah, takdir yang banyak mengeluh itu memang suami gitu kan. Majelis juga kurang, terus terhadap memang setelah menikah kan ujiannya memang berturut-turut ya, sampai di situ kan ujiannya berturut-turut. Nah, pertanyaannya gimana caranya membesarkan rasa qanaah kita terhadap apa yang ada di hidup kita dengan ujian yang bertubi-tubi tersebut. Bisa dilihat video ini ya, silakan perhatikan video, terutama yang tanya. Saya ulang lagi ya. Paham Ibu? Apakah sesuatu yang jelek menurut kita itu pasti jelek? Seperti sang ibu tadi.
Dia kan enak-enak duduk, terus apanya tadi yang jatuh? Tongkatnya jatuh agak jauh. Nah, putuku, itu cucunya atau anaknya? Orang lain ya, nah, tolong nah, mbah iki wis tuwa mlaku kangelan. Ambilkan ya tongkatnya ya. Ternyata tidak mau dia. Nah, ambilkan. Ternyata tidak. Mengecewakan enggak? Kalau seandainya anak itu tadi anak yang menurut, suka membantu kepada orang lain yang dihadirkan, akhirnya diambilkan tongkatnya, apa yang terjadi buat mbahnya tadi? Ya kan? Pasti mendatangkan kecelakaan. Ternyata dihadirkan orang yang tidak kita sukai, justru menyelamatkan kita. Betul begitu ya? Begitu Ibu? Siap ya? Nah, jadi semuanya yang jelek menurut pandangan kita belum pasti jelek. Kita nggak tahu ternyata Allah ngirimkan orang seperti tadi itulah untuk menyelamatkan mbah tadi. Mungkin saudara kita yang dihadirkan ke kita, mungkin pasangan kita, itu yang terbaik untuk kita. Tinggal kita saat sekarang ini merangkaikan antara laki-laki dengan perempuan. Bagaimana kebaikan laki-laki itu baik untuk kita, kebaikan perempuan untuk kita. Begitu Ibu? Waalaikumsalam. Saya biasa berat ingin bertanya Ustaz, dalam kehidupan kita memiliki bahwa ada orang yang tidak taat kepada Allah, tapi istrinya beriman. Ada pula orang yang beribadahnya bagus, namun istrinya biasa-biasa saja. Iya. Tadi yang saya katakan bahwa kata Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan bahwa al-yaum amal bila hisab. Jadi al-yaum amal bila hisab. Hari ini kita memang cuma dilihat oleh Allah, kita beramal, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diuji dengan apa yang ada pada diri kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita diuji inilah kadang kita melihat, lu tonggoku iku gak sholat, gak gelem ngaji, perilakunya jelek, tapi tambah kaya, tambah sugih, tambah sukses. Ada? Jangan kita dilihat dunianya. Ada di antara kita semuanya, wis sholat tahajud, sholatnya bagus, ketika pengajian hadir, ketika ada orang lain juga membantu, hidupnya biasa-biasa saja. Ada? Ya. Jadi inilah hidup adalah ujian. Kalau seandainya kita hidup di zamannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu rajanya siapa? Raja Namrud. Seandainya kita hidup di rajanya Raja Nabi Ibrahim, kira-kira kita akan menjadi pengikut Nabi Ibrahim atau pengikut Namrud? Hah? Ikut mana kira-kira? Nabi Ibrahim itu sudah berdakwah, akhirnya dia ditangkap, begitu ditangkap akan dibakar. Begitu dibakar, apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, yang beriman di dunia saat sekarang hanya saya sendirian. Bayangkan ya, saya sendirian. Kalau saya mati, sudah nggak ada lagi orang beriman. Nah, gitu ya. Berarti artinya apa? Ya begitulah dalam kehidupan kita melihatnya kadang-kadang Fir'aun tambah sugih, Raja Namrud tambah sugih. Inilah kehidupan. Hidup kita kan cuma sebentar. Makanya kata Rasulullah Muhammad SAW, kenikmatan di dunia ini bagaikan kalau kita semuanya pergi ke lautan. Ibu-ibu pernah ke pinggir pantai? Pernah ya? Kakinya dimasukkan ke dalam air. Nah, kata Rasulullah, ambil jari-jari Anda, masukkan ke air. Setelah masukkan ke air, angkat tangan Anda. Berapa liter air yang ikut? Berapa liter air yang ikut? Tetes
tetesan. Apa kata Rasulullah SAW? Inilah tetesan-tetesan, inilah dunia seisinya yang saat sekarang ini diperebutkan oleh orang yang mencari kekayaan dunia, kesenangan dunia. Cuma tetesan. Sedangkan air lautan yang sisanya itu adalah nanti di akhirat kelak bagi yang mau mencarinya. Semoga saja kita termasuk mendapatkan fid dunya wal akhirah. Cukup begitu, Ibu? Ya. Doa Oh ya. kalian ditutup. Ya. Semoga saja kehadiran kita ini sekali lagi dicatat oleh Allah sebagai amal saleh kita, niatan karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehadiran kita ini Allah berikan kepada kita semuanya orang-orang yang barokah hidup kita, umur panjang yang barokah. Allah jadikan kita semuanya rezeki yang melimpah, rezeki yang halal dan thayyibah dan mudah yang barokah. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang barokah, anak-anak kita, keturunan kita soleh solehah istiqomah di jalan Allah. Semoga Allah juga jadikan negara kita adalah negara yang barakah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil sadaqah wa ahlil da'wah wa la taj'alna wa iyyahum minal kafirin wal musyrikin wal munafiqin wal dhalimin wal jahilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.